Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik semua, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula tentunya kita bisa bersama-sama untuk belajar membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya, yang mana kita masih di jilid 5C, tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Nah, ini masih ada satu yang belum kita selesaikan ya, yaitu ayo berlatih di tema 7 subtema 3 pendamping pembelajaran 5 dan juga 6 ya. Dan untuk soal-soal yang lainnya sudah kita bahas semua, bahkan sampai latihan soal tema 7 subtema 3 ya. Jadi yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 5. Oke, langsung saja adik-adik, kita ke soal yang kita bahas kali ini, yaitu tema 7 subtema 3 ayo berlatih, dimulai dari pendamping pembelajaran 5 halaman 154 ya. Di sini ayo berlatihnya, nah ini ada muatan pelajaran bahasa Indonesia ya, di halaman 155 ya. Perhatikan cerita berikut ya. Jadi ini membuat surat undangan tidak resmi. Mei akan berulang tahun ke-10 pada tanggal 17 Februari 2018. Ia mengundang teman-teman sekolahnya ke rumahnya di Jalan Mawar nomor 3 Bekasi. Perayaan ulang tahun tersebut akan dimulai pukul 15.00. Buatlah surat undangan tidak resmi pada buku tugasmu berdasarkan cerita tersebut. Berilah hiasan agar surat undangan tersebut menarik ya. Oke, di sini sudah coba saya berikan contoh ya adik-adik untuk bisa menjadi referensi ya, atau panduan ya. Di sini kita lihat ya, contoh undangannya seperti apa sesuai dengan cerita tersebut lah ini ya. Jadi contoh undangannya mungkin adik-adik nanti bisa dikasih tambahan hiasan sendiri ya. Mungkin ditambah gambar-gambar balon atau gambar-gambar hiasan apa ya ini. Ini tidak saya berikan hiasan. Oke, contohnya ya. Jadi isinya saja seperti apa teman-teman. Jadi, hai teman-teman, datang ya ke acara ulang tahunku yang ke-10 tanggal 17 Februari 2018. Tempat di Jalan Mawar nomor 3 Bekasi, jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Aku tunggu ya. Terima kasih temanmu, Mei ya. Jadi ini adalah contoh. Jadi ini adalah contoh undangan, surat undangan tidak resmi ya, seperti ini. Jadi tadi ya acaranya itu apa? Ulang tahun Mei yang ke-10, kemudian tanggalnya, tempat ya, waktunya, kemudian yang membuat undangan siapa. Ini ya adik-adik untuk yang halaman 155 tadi diminta untuk memberi hiasan, bisa ya, di kalian berikan gambar-gambar apa atau mungkin bunga atau apa ya, boleh ya. Itu ayo berlatih halaman 155. Kemudian kita lanjutkan ke ayo berlatih berikutnya. Di sini ada di halaman 157 ya, 157. Ini muatan pelajaran IPA menjelaskan proses mengembun. Nah, soal yang pertama, perhatikan peristiwa berikut. Tuliskan yang menunjukkan peristiwa pengembunan. Jelaskan alasanmu. Nah, di sini ada baju di jemuran kering ketika cuaca panas. Nah, ini menguap ya, Adik. Kemudian yang B, balon pecah ketika terpapar panas matahari, ini juga menguap. Yang C, munculnya titik-titik air pada tutup gelas. Nah, ini pengembunan atau mengembun ya. Kemudian yang D, rumput yang basah saat pagi hari, ini juga pengembunan. Yang E, kamper didiamkan terbuka di lemari, ini menyublim ya, dari padat ke gas. Oke, berarti jawabannya adalah yang C dan juga D lah. Alasannya apa? Di sini sudah saya tuliskan ya adik ya, peristiwa pengembunan untuk yang nomor 1 ya. Jadi munculnya titik-titik air pada tutup gelas. Apa alasannya? Karena air yang menguap pada gelas mengalami penurunan suhu pada tutup gelas, sehingga
terjadilah titik-titik air tersebut. Kemudian yang D, rumput yang basah saat pagi hari. Nah, ini juga peristiwa pengembunan ya. Jadi udara pada malam hari itu memiliki banyak uap air ya. Dan pada pagi hari uap tersebut berubah menjadi air akibat dari penurunan suhu ya. Biasanya ada di daun ataupun ketika keluar rumah ya, kita melihat ada titik-titik air tersebut. Itu untuk yang nomor 1 ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, ini saya langsung tuliskan jawabannya di sini ya. Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Nomor 2A, embun adalah contoh perubahan wujud benda, yaitu berarti dari gas menjadi cair, itu namanya embun ya. Benda gas menjadi cair. Kemudian yang B, minyak atsiri diperoleh dengan melalui proses penyulingan dengan mendinginkan uapnya. Proses pembuatan minyak atsiri atau minyak astiri ya. Ini atsiri harusnya. Proses pembuatan minyak atsiri memanfaatkan perubahan wujud ya, perubahan wujud dari gas ke cair atau disebut mengembun atau proses pengembunan itu ya. Jadi jawabannya adalah dari gas ke cair, yaitu pengembunan. Kemudian yang C, air yang dipanaskan akan menghasilkan uap. Uap tersebut akan menjadi titik-titik air karena terjadi penurunan suhu ya. Jawabannya penurunan. Peristiwa tersebut disebut pengembunan atau mengembun ya. Ini jawabannya, yaitu pengembunan atau mengembun ya. Silahkan bisa di pause terlebih dahulu kalau terlalu cepat ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Apa yang menyebabkan terjadinya hujan? Apakah ada kaitannya dengan peristiwa pengembunan? Jika iya, jelaskan alasanmu ya. Jawabannya tentulah iya ya. Nah, tapi alasannya apa? Kita lihat di sini ya untuk yang nomor 3. Ya, jadi hujan itu terkait proses pengembunan ya. Jawabannya adalah iya. Karena hujan terjadi akibat peristiwa kondensasi atau pengembunan, di mana uap air yang mengumpul mengalami penurunan suhu sehingga menimbulkan hujan. Itu ya adik-adik untuk yang nomor 3. Silahkan bisa di pause terlebih dahulu kalau terlalu cepat untuk disalin ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Berarti ini sudah 3 nomor ke pendamping pembelajaran 6. Yang kita lihat ayo berlatihnya ada di halaman 158. Ini ada bacaan tentang perjuangan Jenderal Sudirman ya. Kita baca terlebih dahulu. Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, 24 Januari 1916. Rasa nasionalisme Sudirman mulai timbul sejak ia menempuh pendidikan di sekolah taman siswa. Setelah mengabdikan diri sebagai seorang guru di HIS Muhammadiyah Cilacap, Sudirman kemudian bergabung dengan PETA atau Tentara Pembela Tanah Air bentukan Jepang. Minat dan bakat Sudirman semakin terasah setelah mendapatkan pendidikan militer di PETA. Ia pun diangkat sebagai komandan batalion di Kroya. Sebagai seorang komandan, Sudirman dikenal sangat berani dan tegas. Ia tidak segan-segan melakukan protes terhadap tindakan kejam para tentara Jepang terhadap anak buahnya. Karena sikapnya tersebut, ia bahkan hampir ditembak oleh tentara Jepang. Sudirman terkenal sebagai seseorang yang disiplin serta berjiwa sosial tinggi. Karena rasa nasionalisme yang tinggi, ia pun tidak bisa berdiam diri melihat penderitaan rakyat Indonesia. Sudirman pun turut melakukan usaha untuk menolong rakyat Indonesia yang menderita karena penjajahan. Beliau pernah mendirikan koperasi untuk menolong masyarakat dari bahaya kelaparan. Selain itu, beliau pun giat berorganisasi di pramuka Hizbul Waton. Setelah masa kemerdekaan, Sudirman diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dalam perjuangannya melawan penjajah, Sudirman telah memimpin pasukannya di garis terdepan, walaupun dalam keadaan sakit dan harus ditandu. Bahkan ia menolak nasihat Presiden Soekarno yang memintanya untuk tidak ikut berjuang dan beristirahat demi kesehatannya. Sudirman tetap teguh pada prinsipnya untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Sebagai seorang pemimpin pasukan, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk memimpin prajuritnya dalam kondisi apapun. Oleh karena perjuangannya untuk tanah air, ia pun dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaannya. Itu ya adik-adik, bacaan tentang perjuangan Jenderal Sudirman ya. Selanjutnya pertanyaan yang pertama,
Buatlah peta pikiran mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman berdasarkan teks bacaan di atas dalam buku tugasmu. Oke. Di sini sudah saya buatkan ya contoh peta pikiran. Nah, ini adik-adik mungkin bisa dilihat atau mungkin kalau mau tinggal disalin bisa di pause ya. Ya. Jenderal Sudirman, tempat tanggal lahir Jawa Tengah 24 Januari 1916 ya. Sifat-sifat dari Jenderal Sudirman ya, disiplin dan berjiwa sosial tinggi, nasionalisme tinggi sehingga tidak rela melihat penderitaan rakyat, dan mendirikan koperasi untuk menolong masyarakat dari kelaparan. Nah, ini mungkin contoh sedikit untuk peta pikiran tentang Jenderal Sudirman ya, di mana dia lahir ya, dan juga beberapa sifat ya, tentunya ada sifat-sifat baik yang perlu kita contoh dari Jenderal Sudirman. Itu untuk nomor 1. Kemudian kita ke nomor 2 ya. Buatlah satu paragraf singkat berdasarkan peta pikiran yang kamu buat mengenai sifat yang dapat diteladani dari Jenderal Sudirman tersebut. Oke, satu paragraf singkat di sini sudah saya buatkan ya adik-adik. Ya, silahkan mungkin bisa di pause kalau mau langsung disalin ya. Oke, saya bacakan. Jadi Jenderal Sudirman lahir di Jawa Tengah 24 Januari 1916. Sudirman terkenal sebagai seorang yang disiplin serta berjiwa sosial tinggi. Karena rasa nasionalisme yang tinggi, ia pun tidak bisa berdiam diri melihat penderitaan rakyat Indonesia. Jenderal Sudirman pernah mendirikan koperasi untuk menolong masyarakat dari bahaya kelaparan. Ya, ini ya untuk yang nomor 2 ya, paragraf singkat ya mengenai bacaan Jenderal Sudirman. Kemudian untuk yang nomor 3, menurut pendapatmu bagaimana cara yang dapat kamu lakukan agar dapat meneladani sifat-sifat Jenderal Sudirman tersebut? Oke. Untuk yang nomor 3 ya, yaitu peduli terhadap sesama dan saling tolong menolong. Ya, ini jawaban untuk soal nomor 3 ya. Ini ya adik-adik semua, jadi untuk ayo berlatih pendamping pembelajaran 6 ya sudah selesai ya adik-adik. Jadi untuk buku 5C ini berarti sudah kita bahas semua ya, baik untuk soal-soal ayo berlatih ya di tema 6 dan juga tema 7 serta latihan soal subtema ya, baik subtema 1, 2, 3 di tema 6 dan tema 7 sudah kita bahas semuanya ya. Dan berarti nanti kita akan melanjutkan untuk jilid berikutnya yaitu di 5D ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama ya adik-adik. Dan yang masih ketinggalan pembahasan kita dari buku jilid 5C baik tema 6 maupun tema 7 bisa dilihat di playlist. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.